Pemirsa, jumlah pasien yang positif terjangkit virus corona terus bertambah di Indonesia. Hari ini terdapat 82 kasus baru, sehingga angka total positif corona menjadi 309 orang. Ya, ada pun yang sembuh 15 orang, sementara yang meninggal dunia 25 orang. Jika tidak ada lockdown, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah merebaknya virus corona dalam kondisi status quo seperti saat ini? Apa gambaran dari penyebaran virus corona dalam 2 minggu ke depan? Lalu opsi-opsi apa saja yang dimiliki untuk mencegahnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan juga pakar kebijakan publik Bapak Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah sabar menunggu kami untuk dialog pada petang hari ini. Kita ingin tahu dari Prof Amin dulu. Angkanya drastis, Prof. Ya. Tidak disangka. Terakhir dialog sama Prof angkanya masih 6, tapi sekarang sudah ratusan. Bagaimana Prof melihatnya begitu pesatnya penyebaran virus ini? Ya, sebenarnya bisa diprediksi melihat pertumbuhannya ya. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini, setiap hari jumlah yang barunya meningkat kan. Tadinya hanya misalnya 10, kemudian nambahnya 20, 30, 50, akan terus begitu. Jadi kita memang masih bisa memprediksi dalam 1-2 minggu ini kenaikannya masih akan terus. Kira-kira seperti apa, Prof? Sehingga tidak sedemikian drastis meningkatnya? Ya, tentu ini harus diupayakan. Yang penting adalah penyebaran virusnya. Jadi rantai penularan harus kita upayakan untuk diperlambat atau kalau bisa diputus. Nah, itu antara lain yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat ini kan, mengejar mereka yang diduga tertular oleh satu kasus yang positif. Itu dikejar terus. Tapi kan jumlahnya kan tambah terus. Jadi semakin banyak yang tidak terkejar. Nah, oleh karena itu kebijakan yang kemarin disetujui adalah kita membuka informasi pasien sehingga masyarakat tahu siapa sebetulnya yang positif. Sehingga mereka yang merasa kontak dengan yang bersangkutan bisa dengan sukarela memeriksakan diri ke rumah sakit. Jadi tidak perlu dikejar-kejar lagi. Baik. Nah, yang menarik tadi Prof Amin menyatakan sebenarnya angka ini sudah bisa kami prediksi. Kita ingin tahu fasenya lebih jelas, Prof. Kapan ini meledaknya di Indonesia? Karena negara lain sudah mengklaim kami sudah meledak duluan, sehingga sekarang bisa lebih mereda lagi. Kalau sekarang di Indonesia, kita hanya tinggal menunggu saja, Prof? Kita menunggu puncaknya. Nah, pertanyaannya adalah puncaknya seberapa tinggi dan kapan akan dicapai. Boleh disebutkan, Prof? Nah, kita berupaya untuk agar puncaknya itu tidak terlalu cepat tercapai, tetapi juga tidak tinggi. Jadi menunda puncaknya, tapi kita harapkan landai, tidak seperti di Iran atau di Italia. Memang tetap akan jumlahnya akan besar, sampai mungkin akan bisa mencapai hampir 2.000 mungkin minggu depan atau dalam 2 minggu ke depan, Prof? Dalam 2 minggu ke depan sekitar ya bisa 2.000 atau lebih bahkan. Nah, tapi diharapkan saat itu kalau semuanya berjalan baik, artinya masyarakat Indonesia juga disiplin, kemudian bisa mencegah penularan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya, sehingga diharapkan ketika sudah terbentuk namanya herd immunity, kekebalan kelompok, maka virus akan secara bertahap akan bisa dihambat oleh kekebalan. Semakin sedikit orang yang bisa tertular, semakin sedikit orang yang bisa menularkan ke orang lain. Oke, Prof, dengan gamblang menyebutkan angka 2.000 lebih. Kami ingin tahu lebih jelas dasarnya bagaimana, Prof? Ya, dari perhitungan saja kalau kita lihat pertumbuhan jumlah kasusnya per hari. Di setiap hari pertambahannya bukan linear kan. Misalnya kemarin dari hari misalnya 2 hari yang lalu pertambahannya cuma 20 per harinya setiap hari. Tapi besoknya nambahnya 30. Hari berikutnya lagi namanya 50. Nah, kalau kita hitung manual saja sebenarnya bisa dicapai tuh angka seperti itu. Tentu ahli-ahli statistik bisa bikin rumus sehingga kemudian bisa memprediksi. Hari ini saja yang sebenarnya 300 sekian itu sudah seperti dalam perhitungan itu sih, sekitar 300-an minggu ini. Nanti minggu depan atau 2 minggu ke depan bisa sekitar 2.000. Tentu kita berharap tidak demikian. Itu di bulan April, Prof?
bulan April ya, sekitar pertengahan April itu mulai bulan puasa ya. Ya, Prof, kalau kita melihat seperti yang terjadi di Italia dan juga di Iran, itu kan juga sangat masif kan peningkatannya. Kita juga berharap kita tidak seperti itu, tapi tadi Prof mengatakan bisa saja terjadi hingga 2000. Artinya, apa yang secepatnya harus dilakukan sehingga dalam hari itu tidak ada penambahan yang signifikan? Ya, itu dia. Jadi kita harus berupaya untuk memotong rantai penularan. Tentu begitu rantai penularan di stop, angkanya masih akan bertambah sedikit. Tapi pertambahannya atau pertumbuhan jumlah itu tidak secepat sebelum-sebelumnya. Nah, kalau itu sudah bisa melambat, itu sudah mendekati puncak sampai kemudian terjadi keseimbangan antara kasus baru dengan yang sembuh dan sebagainya. Jadi jumlah kasusnya akan kemudian melandai. Nah, itu sudah sampai puncak, kemudian diharapkan akan turun. Walaupun di beberapa daerah di Cina sempat juga ada setelah turun, kemudian naik lagi. Ada peak yang kedua, puncak yang kedua itu karena ada reinfeksi dan sebagainya. Tapi selama kita konsisten untuk melakukan pengendalian itu, ya diharapkan puncaknya tidak akan terlalu tinggi. Apakah ada dugaan virus ini bisa mereplikasi diri dan kemudian ketika sudah tiba di tubuh seseorang dorman, tidur untuk sementara, tiba-tiba bisa muncul seketika? Virus itu intinya tidak bisa tumbuh tanpa sel hidup. Jadi dia hanya replikasi, kalau saya pakai istilahnya replikasi, memperbanyak diri di dalam sel tubuh. Kalau di luar dia tidak tumbuh. Tidak seperti bakteri. Kalau bakteri misalnya kita tempatkan di air yang kotor, misalnya atau air gula, dia bisa tumbuh. Tapi kalau virus hanya bisa tumbuh di sel hidup, berarti dalam tubuh kita. Ya, Prof, kita butuh penjelasan sehingga dalam satu hari itu angkanya tidak terlalu banyak. Ini sebenarnya yang disebut dengan carrier itu seperti apa, sehingga penularannya juga seperti apa, sehingga bisa kita cegah, Prof? Ya, jadi ini didasarkan pada yang saya sampaikan ya mungkin 2-3 minggu lalu. Sebetulnya kita punya seperti piramid. Oke. Tidak semua orang yang terpapar itu akan tertular. Oke. Ya, tidak semua yang tertular itu akan sakit. Tidak semua yang sakit itu akan jadi berat, tidak semua yang berat itu akan meninggal. Ya, jadi ada piramid. Nah, bagian yang paling bawah itu adalah mereka yang terpapar tapi tidak sakit atau sakitnya ringan. Nah, di satu sisi kita menganggap ini yang berpotensi menjadi penular terbesar karena mereka sangat mobile. Baik. Yang tidak sakit, yang masih segar, kan tidak merasa harus ke dokter, mereka yang berkeliaran. Baik, Prof. Kita tunda sejenak dialognya, Prof. Kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti kita akan berdialog lebih dalam bagaimana langkah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dengan Pak Ahmad Nur Hidayat.